Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Tres Agustian. Pada tutorial kali ini saya akan berbagi sedikit tentang fungsi string atau teks di aplikasi Microsoft Excel, di mana fungsi-fungsi yang akan kita bahas diantaranya seperti fungsi left, fungsi right, fungsi mid, fungsi upper, fungsi lower, fungsi len. Dan fungsi ini akan sering digunakan sewaktu kita bekerja dengan Microsoft Excel. Baik, tanpa panjang lebar, kita bahas saja langsung fungsi dari masing-masing fungsi string yang tadi disebutkan. Oke, yang pertama yaitu fungsi left. Nah, di mana fungsi left ini digunakan untuk mengambil karakter dari sebelah kiri pada suatu teks dengan aturan penulisannya seperti ini, sama dengan left kurung buka teks, 6 char, ya, di mana teks adalah data yang diambil atau nama sel di mana data berada. Sementara 6 char adalah berupa angka yang menunjukkan berapa digit yang diambil mulai dari sebelah kiri, sesuai dengan namanya adalah sama dengan left. Maka di sini yang akan diambil adalah yang dari sebelah kiri. Oke, selanjutnya adalah fungsi right. Nah, fungsi right sama seperti fungsi left. Nah, bedanya kalau fungsi right dia mengambil karakternya dari sebelah kanan dengan aturan penulisannya adalah right text, 6 karakter. Nah, kalau yang tadi left diambil dari sebelah kiri, sementara kalau right diambil dari sebelah kanan atau digit terakhir. Oke, fungsi berikutnya adalah fungsi mid. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan fungsi left dan right. Kalau fungsi left mengambil dari sebelah kiri, kalau fungsi right mengambil dari sebelah kanan, sementara kalau fungsi mid itu mengambil karakternya pada bagian tengah dari suatu teks atau karakter yang akan kita ambil. Nah, aturan tulisannya pun berbeda dengan fungsi left dan fungsi right. Kalau fungsi mid di sini adalah sama dengan mid kurung buka teks, star 6 char. Nah, ini berbeda dengan fungsi left dan right, di mana teks adalah data yang diambil atau nama sel di mana data itu berada. Sementara kalau star 6 adalah berupa angka yang menunjukkan mulai digit keberapa pengambilan karakter akan diambil. Nah, berikutnya adalah 6 char. 6 char berapa angka yang menunjukkan berupa angka yang menunjukkan berapa digit yang diambil mulai dari digit yang ditunjukkan oleh star 6 yang tadi, ya. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita lihat langsung di contohnya. Berikutnya adalah fungsi upper. Nah, fungsi upper ini digunakan untuk membuat karakter menjadi huruf besar semua atau dari huruf kecil menjadi huruf besar atau huruf kapital. Fungsi upper. Berikutnya adalah fungsi lower. Ini kebalikan dari upper, di mana akan membuat karakter jadi huruf kecil semua yang tadinya huruf besar menjadi huruf kecil atau huruf kapital menjadi huruf kecil. Dan terakhir adalah fungsi len, di mana fungsi len ini digunakan untuk menghitung jumlah karakter berupa teks yang ada di dalam suatu sel tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja contohnya di Microsoft Excel. Yang pertama di sini kita akan coba ngebahas tentang fungsi left, ya. Dimana fungsi left yang tadi dikatakan bahwa berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari sebelah kiri. Nah, di sini ada kode peserta seperti yang kita lihat. Nah, di sini kita akan coba mengambil 2 karakter dari sebelah kiri, dimana yang diambil adalah MI, TI, dan KA. Nah, untuk mengambil karakter dari sebelah kiri ini kita gunakan fungsi left. Selanjutnya, silakan tempatkan kursornya di sini, ya. Langsung aja kita ketikkan fungsi left tersebut sama dengan left. Nah, kurung buka. Nah, terus datanya berada di sel berapa yang akan kita ambil? Di mana di sini ada berada di sel B3, artinya kolom B baris ketiga. Kita bisa langsung mengetikkan B3 atau bisa juga kita klik di sini. Nah, setelah itu titik koma, ya. Nah, kebetulan di saya formatnya titik koma. Mungkin kalau di laptop atau komputer Anda format itunya settingannya adalah koma.
Kalau nggak titik koma nggak bisa, berarti gunakan koma. Setelah itu, berapa digit yang akan kita ambil? Nah, di sini kita akan ngambil 2 digit, MI, TI, KA. Maka kita langsung aja ketikkan 2. Kurung tutup, enter. Maka hasilnya akan muncul sesuai yang kita inginkan, yaitu MI. Nah, untuk yang ke bawahnya tinggal kita kopikan aja. Nah, maka akan muncul otomatis yang kedua TI, yang ketiga KA, sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu mengambil 2 karakter dari sebelah kiri dari kode peserta ini. Selanjutnya yang right. Nah, kalau right itu mengambilnya karakter terakhir atau karakter yang berada di digit di sebelah kanan. Nah, di sini kita akan coba mengambil dari kode tiket, di mana ada kode tiket yang ujungnya itu 3 digit terakhir menunjukkan kode kota seperti BDG, SBY, JKT, dan BGR. Nah, ini nanti akan kita ambil ya 3 digit tersebut. Bagaimana? Langsung aja tempatkan kursornya di sini. Selanjutnya ketikkan sama dengan right, ya, kurung buka. Di mana selnya? Selnya berada di B3. Setelah itu titik koma. Berapa digit yang akan kita ambil dari sebelah kanan? Yaitu sebanyak 3 digit, yaitu BDG, SBY, JKT, dan BGR. Setelah itu kurung tutup, enter. Maka akan muncul hasil yang kita inginkan, yaitu 3 digit sebelah kanan. Oke, nah mudah kan ya? Saya kira mudah, tidak terlalu sulit. Berikutnya yang mid. Nah, yang mid ini berbeda dengan fungsi left dan fungsi right. Kalau mid itu mengambil dari tengah, ya, di mana teksnya berada di posisi tengah. Nah, kita lihat dulu di sini. Di sini yang akan kita ambil nanti adalah yang ini ya, yang tengah-tengah 215, 216, 217, 218, 219. Nah, perlu diketahui 215, 216 dan seterusnya. Posisi yang akan kita ambil adalah yang pertama adalah angka 2. Nah, perhatikan sini. Angka 2 ini berada di posisi keberapa dari sebelah kiri? Nah, kalau kita hitung itu berada di posisi keempat. X1, X kedua, strip ketiga, 2 keempat. Nah, itu yang nanti yang akan menjadi penentu di mana posisi karakter yang akan kita ambil. Oke, untuk lebih jelasnya langsung aja sama dengan mid kurung buka. Nah, sel B3 ya. Sel B3 titik koma. Nah, terus tadi apa? Kita akan mengambil posisi pertama yang diambil adalah angka 2 tadi. Angka 2 berada di posisi keempat. Ya. Nah, pada posisi keempat kita akan mengambil titik koma berapa digit? Yaitu berupa sebanyak 3 digit. Maka ketikkan 3 kurung tutup. Artinya di sini pada sel B3 dan dimulai dari posisi keempat itu akan diambil sebanyak 3 digit, yaitu 215, 216, dan seterusnya. Jika udah, tinggal enter aja. Maka akan muncul sesuai dengan yang kita harapkan. Tinggal kopikan saja ke bawah. Maka rumusnya akan keluar seperti ini. Ya, mudah kan ya? Oke. Langsung fungsi berikutnya adalah fungsi upper. Nah, fungsi upper tadi adalah berfungsi untuk merubah huruf kecil menjadi huruf besar atau huruf kapital. Misalkan di sini ada tulisan Indonesia dengan huruf kecil semua. Nah, kita akan coba rubah tulisan Indonesia ini menjadi huruf besar atau huruf kapital dengan menggunakan fungsi upper. Langsung aja kita ketikkan sama dengan upper kurung buka. Nah, tulisan Indonesia berada di sel apa? Berada di sel C3. Klik di C3-nya, kurung tutup, enter. Maka secara otomatis tulisan Indonesia akan berubah menjadi huruf besar atau huruf kapital ya. Gampang kan ya? Nah, berikutnya yang lower ya. Nah, kalau lower kebalikan. Kalau lower asalnya tulisannya Indonesianya besar atau huruf kapital. Kita coba rubah menjadi huruf kecil ya, yaitu dengan menggunakan fungsi lower. Nah, ketika sama dengan lower kurung buka, nah Indonesianya berada di sel apa? C8 kalau di saya. C8 titik koma langsung aja kurung tutup ya. Setelah itu enter. Nah, maka akan berubah yang tadinya tulisan Indonesianya huruf besar atau kapital menjadi huruf biasa atau huruf kecil. Nah, itu adalah fungsi upper dan fungsi lower. Dan yang terakhir di sini adalah fungsi len. Di mana fungsi len adalah untuk menghitung jumlah karakter yang ada di dalam sel tertentu. Misalkan di sini ada tulisan Indonesia. Tulisan Indonesia ini selanjutnya akan kita
cari berapa karakter tulisan Indonesia tersebut. Nah, untuk menghitungnya kita gunakan fungsi len. Langsung aja, sama dengan len kurung buka Indonesia berada di sel apa, di A10 kurung tutup enter. Maka tulisan Indonesia akan langsung keluar, hasilnya adalah 9. Kalau misalkan di sini kita tambahkan Indonesia Raya, maka itu pun akan berubah otomatis, yaitu jumlahnya 14. Oke, teman-teman, itu adalah beberapa fungsi string yang sering kita gunakan di dalam aplikasi Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba, mudah-mudahan berhasil. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.